Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Binti Ismaul Fitro dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi dengan NIM 25021060003. Saya di sini akan mempresentasikan pertumbuhan ekonomi 1. Model pertumbuhan Solowo. Model pertumbuhan Solowo Growth Model dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian dan bagaimana pengaruhnya bertahap output total barang dan jasa suatu negara. Mari kita sekarang periksa bagaimana ini mengalami akumulasi modal. Oke, yang pertama akumulasi modal. Mari kita analisis penawaran dan permintaan barang dan melihat beberapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini diakumulasi di antara berbagai alternatif penggunaan. Fungsi produksi merepresentasikan transformasi dari input angkatan kerja buka kurung L tutup kurung modal K teknologi produksi dan output barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabarnya ZY sama dengan F ZK, ZL. ZY sama dengan pendapatan sama dengan itu is F fungsi dari ZK, ZL input kita yang ada. Asumsi penting, fungsi produksi memiliki skala hasil konstan. Lanjut, skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis suatu kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Set Z sama dengan 1, L. Y sama dengan output, Y atau L sama dengan output sama dengan is F fungsi dari K atau L, 1 jumlah modal tiap kerja. Ini adalah konstan yang bisa diabaikan. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita Y sama dengan F buka kurung K tutup kurung, di mana F buka kurung K tutup kurung sama dengan F buka kurung K, 1 tutup kurung. Next, produk marginal modal MPK sama dengan kelandaian fungsi produksi. MPK sama dengan FK plus 1 min FK. Produk marginal modal yang semakin menurun. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja. K menentukan jumlah output tiap pekerja. Y sama dengan FK. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkat sebesar 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Next, permintaan tahap barang dan fungsi konsumsi. Y sama dengan C plus I. Y output tiap kerja, C konsumsi tiap pekerja, I investasi tiap pekerja. Yang kedua, C sama dengan 1 min S Y. C konsumsi tiap pekerja sama dengan bergantung pada S tingkat tabungan antara 0 dan 1.
Yang ketiga, Y sama dengan 1 min S, Y plus I. Yang keempat, I sama dengan SY. Investasi sama dengan tabungan. Tingkat tabungan S adalah bagaimana dari output yang digunakan untuk investasi. Next, pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama, investasi, pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Yang kedua, depresiasi, menuanya modal lama, menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja, I sama dengan SY. Mari kita substitusi fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja sama dengan I sama dengan SFK. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Lanjut, output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk tiap tingkatan K, output adalah FK, investasi adalah SFK, dan konsumsi adalah FK min SFK. Lanjut, depresiasi, dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal. K sama dengan I min SK. Perubahan persediaan modal. K adalah perubahan persediaan modal. I adalah investasi. K adalah depresiasi. Ingat, investasi sama dengan tabungan, jadi bisa ditulis K sama dengan SFK min 8K. Depresiasi oleh karenanya proporsional terhadap persediaan modal. Next, kondisi mapan K. Ekuilibrium jangka panjang perekonomian, investasi dan depresiasi. Pada K, investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Depresiasi 8K. Di bawah K, investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modal tumbuh. Di atas K, depresiasi melebihi investasi, jadi persediaan modal menurun. Lanjut, bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Modal Sowolo menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tertinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Investasi dan depresiasi. Investasi S2 FK, investasi S1 FK. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Next, tingkat modal ke kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas, Golden Rule Level of Capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional dan disusun ulang. Y sama dengan C plus I, C sama dengan Y min I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan,
kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi 8K. Mensubstitusi FK untuk Y dan 8K SK untuk I konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan. C sama dengan FK min SK. Maaf ya teman-teman, tadi salah. Bukan 8K, seharusnya SK. Maaf ya. Lanjut. Konsumsi pada kondisi mapan. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis pakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output FK dan depresiasi SK. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan K, emas, dan konsumsi kaidah emas adalah C, emas. Kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis SK adalah S. Karena dua kemiringan ini sama pada K emas, kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan S. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitas menunjukkan kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Next, pertumbuhan populasi. Mode Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas modal Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkatan konstan N. Next, kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi seperti depresiasi. Pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan S adalah tingkatan depresiasi, maka S plus N K adalah investasi IPAS, break even investment. Jumlah yang diperlukan untuk
mempertahankan kondisi persediaan modal per pekerja K konstan agar perekonomian ada di kondisi mapan. Investasi SFK harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi S plus NK. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal pekerjaan lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal pekerjaan lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K1 ke K2. Lanjut, pertumbuhan populasi N. Perubahan persediaan modal pekerjaan K sama dengan I sama min S plus NK. Sekarang kita substitusi SFK untuk I K SFK min S plus NK. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan K sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K. Ketika kita tidak memasukkan variabel N dalam versi sederhana, kita sedang mengasumsikan kasus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Dikondisikan mapan, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian pada kondisi mapan. Investasi memiliki dua maksud. Yang pertama, beberapa antaranya SK menggantikan modal yang terdepresiasi. Yang kedua, sisanya NK menyediakan pekerjaan baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerja. Lanjut, poin-poin akhir tentang tabungan. Yang pertama, dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Yang kedua, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi tingkat Y. Yang ketiga, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulan, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output, kondisi mapan yang tinggi tabungan sendiri sejak tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep-konsep penting. Model pertumbuhan Solow Growth Model, kondisi mapan standar, tingkat modal keindahan emas. Makasih.